mengenal dan memahami sejarah asal-usul suku Dayak Siang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dalam kesusastraan suku Dayak Kalimantan Tengah, di mana orang Dayak sangat percaya bahwa suku-suku yang di Kalimantan itu diciptakan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam bahasa Sangiang, orang Dayak yang masih mempertahankan keyakinan leluhurnya dengan ketat, yaitu agama Kaharingan, dan sang pencipta itu dikenal dengan nama Ranying Hatala Langit, Panganteran Bulan Raja Tuntung Matanandau. Artinya raja dari segala raja yang berkuasa atas bulan dan matahari, yang tinggal di Lewu, Tatau, Habaras, Bulau, Habusung, Hintan. Artinya kampung kebahagiaan yang berlimpahkan emas permata, kampung yang kekal tanpa ada penderitaan. Marko Mahin artinya menyelami Kaharingan. Dari manusia-manusia yang mendalami Pulau Kalimantan saat ini, diyakini bahwa orang Dayak itu keturunan Raja Telu, yaitu keturunan Maharaja Bunu, keturunan Maharaja Sangen, dan yang ketiga adalah keturunan Maharaja Sangiang, yang mana dalam penitisan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatala Langit, asal usul suku Dayak, meskipun masih terlihat adanya perbedaan-perbedaan pendapat, akan tetapi bagi penganut agama Hindu Kaharingan yang dikemukakan oleh Riwut tahun 1993 dan 2003, sesuai Tetek Tatum, orang Dayak berasal dari langit ketujuh yang diturunkan ke bumi dengan menggunakan palangka bulau oleh Ranying Hatala Langit di 4 tempat, yaitu yang pertama di Tantan Puruk Pamatuan yang terletak di hulu Sungai Kahayan dan Barito, yang kedua di Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting yang terletak di sekitar Bukit Raya, yang ketiga di Datah Tangkasing hulu Sungai Malahui yang terletak di daerah Kalimantan Barat, dan yang keempat di Puruk Kambang Tanah Siang yang terletak di hulu Sungai Barito. Bagi orang Dayak, makna hidup tidak terletak dalam kesejahteraan, realitas, atau objektivitas seperti dipahami oleh manusia modern, tetapi dalam keseimbangan kosmos. Kehidupan itu baik apabila kosmos tetap berada dalam keseimbangan dan keserasian. Setiap bagian dari kosmos itu, termasuk manusia dan makhluk lainnya, mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan semesta. Peristiwa-peristiwa mistis bagi orang Dayak adalah realitas transendental. Artinya, objektivitas mistis jelas ada pada lingkungan hidup, flora, fauna, air, bumi, udara, dan sebagainya. Di mana makna religi dari lingkungan sekitar ini dilihat baik dari segi objektif maupun subjektif oleh ukur tahun 1994. Bahwa kehidupan suku-suku Dayak sejak zaman dulu telah diwariskan kepada generasi ke generasi dengan memelihara suatu hubungan pertalian kekeluargaan yang menggambarkan adanya hubungan yang tidak terputus tentang asal-usul seseorang dengan alam, di mana dalam pergaulan kehidupan sehari-harinya bersikap dan bertindak sebagai satu kesatuan, baik dalam hubungannya dengan alam kebendaan atau natural maupun alam sekeliling yang tidak kelihatan atau supranatural. Di sekitar dan di dalam kawasan wilayah
atau daerah yang ditetapkan sebagai wilayah orang Dayak Siang, diyakini masih terdapat banyak daerah-daerah yang dapat menopang kehidupan mereka, baik secara fisik dan rohani. Oleh karena itu, sering dijumpai ekspresi permohonan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang diwujudkan dengan sesaji-sesaji pada dan di sekitar pohon-pohon besar dan lingkungan yang agak spesifik yang merupakan simbol-simbol kehidupan masyarakat Dayak. Dalam penitisannya, manusia pertama dinamakan Antang Bajela Bulau. Seiring masa dan waktu dari sejarah Tetek Tatum atau zaman masa ratap tangis, yaitu zaman manusia sekarang yang hidup tidak pernah jujur pada dirinya sendiri, apalagi pada alam, lingkungan yang menopang kehidupannya, dan oleh pengaruh budaya-budaya luar yang tidak semestinya dikonsumsi, malah membuat jebakan sendiri atas budaya uang tunai yang menyebabkan hilangnya memori sosial mereka, di mana zaman dulu orang partisipatif atau pilar-pilar budaya rumah betang. Thomas Wanli, identitas masyarakat Dayak, adat Dayak yang terkoyak. Hingga budaya konsumtif itu menjadi sebuah budaya baru yang sulit dihilangkan lagi. Dayak Siang adalah subetnis suku Dayak yang sebarannya di Kalimantan Tengah, yaitu antara Kecamatan Laung Tuhup, Barito Tuhup Raya, Murung, dan Tanah Siang, atau di daerah Puruk Cahu, dan Sungai Laung dan Sungai Bomban, juga di Sungai Babuat. Menurut sejarah, Dayak Siang merupakan salah satu suku yang diturunkan oleh Ranying Hatala Langit di Puruk Kambang, Tanah Siang, di sekitar wilayah Desa Oreng, Kecamatan Tanah Siang, Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diturunkan dengan Palangka Bulau. Dayak Siang sebenarnya ada dua, yaitu Siang dan Murung, di mana yang Murung kebanyakan yang mendiami daerah pinggiran Sungai Barito dan Sungai Bomban, dan yang Siangnya tersebar di Tanah Siang, Sungai Laung, dan Sungai Babuat. Dayak Siang pertama kali lahir di Lowu Korong, Pinang, dari pasangan suami istri Langkit, suami, dan Monge, istri. Lama-kelamaan orang Siang dan Murung juga berkembang di Lowu Temulum, Desa Tamorum sekarang, yang juga merupakan tempat atau perkampungan para sangiang atau para dewa yang luhur dan suci. Lowu Korong Pinang dan Lowu Temolum adalah dua lowu atau kampung yang bergaul sangat akrab dan mempunyai komunikasi budaya dan adat istiadat yang sangat berkembang dan beragam. Dan ada seorang turunan dari Langkit dan Mongai yang bernama Tingang Ontah, yang diambil oleh Dewa Dalung serta dibawa ke langit untuk belajar hukum adat, yang sekarang diberlakukan dan ditaati oleh seluruh turunan Dayak Siang, yang mana inti dari ajarannya yang terutama bagaimana hubungan manusia dengan sesama dan alam sekitarnya, untuk menyelamatkan tempat-tempat yang secara adat dilindungi atau tidak boleh diganggu, seperti Tajahan atau Pahewan, Kaleka, Sepan, dan lain sebagainya. Serta konservasi kawasan ini juga akan dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan prinsip-prinsip predikat manusia garing dan manusia tingang, di mana manusia garing dan manusia tingang tersebut menurut Ilon tahun 90 dan 91 merupakan manusia yang bertugas selaku pengurus lingkungan dalam garis-garis besar Belom Bahadat, artinya norma kesopanan atau yang mengikuti aturan terhadap unsur flora seperti maancak, menumbal atau menyanggar dan sebagainya, serta terhadap unsur fauna seperti
Mampun, Mahanjean, Ngariau atau Ngaruhe, dan lain-lain yang menyangkut ritual budaya seperti Tiwa dan lain sebagainya. Dijelaskan lebih jauh, selaku pengurus lingkungan hidup atau bukan penguasa, maka manusia mengurusi 5 unsur yang terdiri dari unsur 1 flora, 2 fauna, 3 sesama manusia, 4 para arwah dan roh-roh gaib, dan 5 roh-roh gaib. Di mana makhluk manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu pertama adalah jiwa atau sukma bereng atau jasad, hambaruan, dan selumpuk yang ketiga atau roh. Oleh karena manusia mengurusi ke-5 unsur tersebut, maka prinsip pelayanan sebagai wujud kesopanan memerlukan ruang dan waktu yang tepat dan sesuai. Dan ada seorang tokoh yang bernama Cahawung terjatuh Ponyangnya atau jimat di atas, yang berada di hulu sungai Tingon, anak sungai Bantian, yang mana bukit tersebut dinamakan Puruk Batun Ponyang. Di tempat yang sama ada kejadian yang menimpa seorang dewa bernama Oling. Ia terluka tangannya terkena mandau, senjata khas Dayak atau besi buatan manusia, dan darahnya tak bisa berhenti keluar. Lalu genangan darahnya berubah menjadi lawang atau danau yang sekarang disebut Lawang Kelami, yang letaknya antara desa Tomolum dan desa Mongkolisoi. Hal tersebut menyebabkan para dewa-dewi yang mendiami desa Tomolum pindah ke Louut Sungoyang, dinamakan Sungoi Cahai Langit. Sampai sekarang masih ada bukti, yaitu sebuah bukit yang dinamakan Keleng Lunjan, yang dapat dilihat di Lowu Tokung, di Bukit Tokung. Ini bila digali tanahnya akan ditemukan pecahan-pecahan guci. Lowu Korong Pinang kemudian berkembang dan berpindah ke Lowu Dirung Jumpun. Dari sini berpindah lagi ke Lowu Pina Lunuk atau Lowu Olong Owu. Pindah lagi ke Lowu Olung Mohoi, kemudian pindah lagi ke Lowu Bangan Tawan. Adapun Lowu Tomolum juga mengalami beberapa kali perpindahan, yaitu ke Lowu Lawang Ulit Bakoi, Siwo, lalu ke Lowu Haju, lalu ke Data Lahung, Lowu Kalang Sisu, Lowu Kuhung, Apat, dan Likun Puan, dan kembali lagi ke Data Lahung. Kata-kata Dayak Siang berasal dari sejarah yang berawal di Sungai Mentiat. Di hulu sungai ini ada sebuah pohon yang diberi nama Siang, dan kayu ini kemudian tua, rebah, dan lapuk. Dan bekas tumbangnya pohon ini kemudian menjadi aliran sungai yang mengalir ke Sungai Mantiat Pari di desa Mantiat Pari sekarang. Orang yang hidup di Lowu Korong Pinang menggunakan air sungai yang berasal dari pohon Siang ini. Mereka ini kemudian disebut Dayak Siang. Suku Dayak Siang ini kemudian berkembang membentuk beberapa perkampungan baru dan berpencar di beberapa tempat hingga sekarang ini. Sedangkan kampung atau Lowu sejarah asal-usul mereka adalah Lowu Tomolum yang ada sampai sekarang, atau desa Tambelum. Desa ini ada jauh sebelum zaman Belanda dan sebelum adanya negara Republik Indonesia ini. Tapi apa yang sebenarnya kita anggap sebagai tanah keabadian sejak masuknya investasi atas nama pembangunan, daerah-daerah ini yang kita anggap sakral dan lambang jiwa manusia Dayak telah dihancurkan oleh kapitalis, yang mana kawasan tersebut yang melimpah akan emasnya telah menjadi kubangan-kubangan raksasa dan tempat pembuangan tailing zat-zat beracun oleh perusahaan-perusahaan tambang yang perlahan tapi pasti akan membunuh orang-orang Dayak Siang. Selain tanah dan sumber-sumber kehidupan yang bergantung pada alam dan hutan dirampas atas nama kebijakan investasi pembangunan. Diambil dari berbagai sumber dan observasi.
Suku Dayak Siang Murung itu ada Siang Sondang dan Siang Murung. Adalah suku asli di Kabupaten Murung Raya, bagian timur laut Provinsi Kalimantan Tengah. Suku Dayak Siang Sondang dan Siang Murung memiliki asal dan akar atau bahasa yang sama, namun karena perbedaan wilayah tempat tinggal dan dalam waktu yang agak lama, maka keduanya memiliki sedikit perbedaan dalam beberapa kosakata bahasa. Suku Siang atau Dayak Siang Murung adalah suku Siang yang mendiami tepi Sungai Barito dan sekitarnya, serta dataran pesisir dekat Sungai Besar. Sedangkan Siang Sondang adalah suku Siang pegunungan atau masih berdiam di wilayah asli asal suku Dayak Siang, yakni Tanah Siang dan wilayah sekitarnya. Biasanya bahasa Dayak Siang Murung memiliki bahasa yang lebih menekan logatnya dalam bahasa Siang, Nokan. Suku Dayak Siang baik Sondang maupun Murung memiliki bahasa yang amat unik dan berbeda dari bahasa Dayak kebanyakan. Dan jika ada suku Dayak lain yang kebanyakan mencoba mempelajari bahasa Dayak Siang, akan mengalami kesulitan pada pelafalan dari beberapa kata dan dialek yang sulit. Sebagai contoh, huruf S jika berada di ujung kata tidak dibaca ES, tetapi lebih menyerupai ACE. Demikian juga huruf L tidak dilafalkan L biasa dalam kebanyakan kata, tetapi lebih ke pelafalan antara L dan R. Contoh, misal ada kata luas, maka dibaca ruas, luas, ruas, sesuai lidah Dayak Siang. Selain itu, masih banyak pelafalan huruf-huruf tertentu yang berbeda dari bahasa Indonesia dan Dayak pada umumnya. Suku Dayak Siang asli kebanyakan memiliki wajah oriental, Asia, kecina-cinaan, dan mata sipit serta kulit kuning. Hal ini adalah jawaban atas asal suku-suku Dayak Siang yang merupakan keturunan bangsa dari dataran Tiongkok Selatan, sehingga kadang-kadang digolongkan juga ras Neo-Mongoloid. Proto Melayu tidak tepat. Tetapi kini karena perbauran berbagai suku bangsa, terutama juga karena suku Siang merupakan suku yang memiliki toleransi dan penerimaan tinggi terhadap orang luar, suku Siang banyak berbaur dengan suku Dayak lainnya, bahkan suku luar pulau seperti Jawa dan lain-lainnya, yang membuat suku Siang kebanyakan juga memiliki ciri-ciri mirip orang Indonesia kebanyakan. Suku Dayak Siang Murung jumlah populasi kurang lebih 86.000. Kawasan dengan konsentrasi signifikan Kalimantan Tengah 86.000. Bahasa Dayak Siang, Dayak Ngaju, Bakumpai, Banjar, Indonesia. Agama Hindu Keharingan, Katolik, Kristen, Protestan, Islam. Kelompok etnik terdekat Dayak, suku Dayak Kadori, Otdanum, Ngaju, Bakumpai. Menurut situs Joshua Project, suku Siang berjumlah 80.000 jiwa. Sumber Wikipedia org, Wiki Suku Dayak Siang. Dirung dalam sungai yang dalam. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa mengerti tentang asal-usul suku Dayak Siang.